Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwajan qayyima. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tengku-tengku sidang jamaah subuh yang berbahagia, mari kita sama-sama bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Yang terutama sekali, saya yakin bahwa kita tabah, sabar menerima musibah yang baru-baru ini. Alhamdulillah, dengan ketabahan kita, baik pimpinan maupun masyarakat, ini menjadikan kita agak lapang dengan berbagai cara. Namun tidak semuanya menyadari hal ini. Memang di dalam sesuatu kesabaran ada juga yang tidak sabar, yang perlu dia ngomong apapun yang keluar, padahal itu menjadikan akibat kemunduran bagi orang yang lain. Tapi saya yakin pemerintah kita dan juga masyarakat, bila dibandingkan dengan masyarakat lain, kita adalah masyarakat Aceh Tengah yang sangat tabah menerima musibah seperti ini. Kalaupun ada satu dua yang tidak setuju, ini bukan saja sekarang terjadi. Di saat satu riwayat Baghdad hancur disebabkan karena bencana, maka dari seluruh penjuru dunia pada saat itu membantunya. Ini disampaikan oleh seorang kadi. Namun setelah selesai bantuan, ada 3 orang pemuda yang dari tempat lain yang membantu sangat gigih. Tapi pada akhirnya di saat mereka pulang, mereka putus belanja. Kemudian mereka putus belanja akan pulang, bahkan tidak punya apa-apa. Kemudian mereka bermusyawarah ketiga. Kita sudah selesai mengerjakan perbuatan besar, tapi kita putus belanja. Kalau kita umpamakan harga nasi pada saat itu satu bungkus Rp1.000. Kemudian orang pertama mengatakan, saya ada Rp500.000 pada saat itu dengan dirham. Kemudian orang kedua mengatakan, saya ada Rp3. Kemudian yang ketiga mengatakan, saya ada Rp2. Mereka sepakat. Mereka sepakat akan menanggulangi ini. Dan mereka bersama-sama sangat teguh bagaimana caranya bisa kuat pulang. Di saat terkumpul uang Rp1.000, bisa terbeli sebungkus nasi. Tapi yang menjadi masalah di saat mau memakannya, inilah timbul masalah. Di saat akan memakannya timbul masalah. Orang yang pertama mengatakan yang menyumbang Rp2, kita makan bersama dalam satu bungkus ini. Tapi orang kedua mengatakan itu tidak adil. Harus kita bagi 3, bagi terus. Tapi orang yang menyumbang Rp500 mengatakan itu semuanya tidak adil. Yang paling adil adalah menurut porsi masing-masing. Saya menyumbang Rp5, saya akan makan 5 jari. Anda yang menyumbang Rp3, Anda akan menyumbang dengan 3 jari, makan akan 3 jari. Sedangkan saudara yang menyumbang Rp2, makan dengan 2 jari. Hadirin sidang jamaah yang mulia, awalnya sangat sepakat, tapi di saat akhirnya, nah inilah yang kejadian seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Oleh sebab itu, biasa dalam suatu perjuangan hal seperti ini. Namun apabila kita teguh, bermacam cara akan timbul, akan ada bantuan kepada kita. Yang perlu adalah sabar. Oleh sebab itu adalah suatu penyakit. Inilah sudah datang untuk obatnya. Sebagaimana kita ketahui beberapa hari lagi
Kita akan menunaikan ibadah Ramadan, ada ibadah puasa. Namun sebelumnya didahului. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini dhaif, tidak masalah. Yang perlu adalah makna yang terkandung di dalamnya. Bagi orang kota, selalu membuat spanduk, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tapi bagi orang yang di kampung lain lagi, untuk menyambut Ramadan, sesuai juga dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, membersihkan diri, membersihkan lingkungan, dan membuat lepat. Lepat tidak pernah tinggal untuk menyambut Ramadan. Kemudian pada hari megang itu, tengku-tengku di kampung makan lebih daripada 3 kali, karena dipanggil ke setiap rumah, karena ada rasa gembira. Oleh sebab itu apa yang saya sampaikan tadi dianggap dhaif, bahwa man fariha bidukhuli ramadhana haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang merasa senang hatinya dengan hadirnya bulan Ramadan, haram tubuhnya daripada api neraka. Ini mengatakan dhaif, tidak ada masalah, yang perlu makna yang terkandung di dalamnya. Hadirin sidang jamaah yang mulia. Kemudian kita lihat bahwa sesuatu yang besar didahului juga dengan yang besar. Kenapa orang mengadakan megang? Karena mereka senang dengan hadirnya bulan Ramadan. Kenapa senang? Karena bulan Ramadan itulah yang menjadikan kita umat yang paling besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa umat terdahulu adalah badannya tegap-tegap, keimanannya kuat, ibadahnya panjang-panjang. Sedangkan kita umat Muhammad, badannya kerdil-kerdil, keimanannya tipis, ibadahnya juga pendek-pendek. Tapi dengan Allah memberikan Ramadan kepada kita, satu kebaikan dibalas 10, satu kebaikan dibalas 70, bahkan satu kebaikan bisa dibalas 1000. Dengan ibadah yang demikian itu, maka menjadikan kita umat Islam ini adalah umat yang paling terhormat di yaumil mahsyar kelak. Kenapa? Karena kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri bila dibandingkan dengan umat yang lain. Maka jangan kita sia-siakan. Insya Allah beberapa hari lagi kita laksanakan dengan penuh keimanan. Hadirin sidang jamaah yang mulia. Kemudian Nabi mengatakan, sumu tasihu, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Dan ini berkali-kali disampaikan oleh Nabi, puasalah kamu supaya kamu sehat. Apabila ada orang yang berpuasa sakit, ini berarti ada sesuatu. Untuk sehat puasa, ada beberapa hal kata Nabi. Pertama, berbukalah dengan yang manis-manis. Kemudian, segerakan berbuka. Kemudian, takhirkan makan sahur. Kalau ini kita lakukan, insya Allah puasa itu betul-betul menjadi sehat diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tahu bahwa Rasulullah dihadiahi oleh Raja Mukaukis 3 buah hadiah. Hadiah pertama adalah seekor unta yang paling besar, yang selalu kamu kendarai kemana saja. Kemudian yang kedua adalah seorang jariyah, pembantu rumah tangga. Itu pun kamu pekerjakan. Kemudian yang ketiga adalah tabib atau dokter. Tapi yang ketiga ini ya Rasulullah, kami tidak pernah melihat bahwa tabib itu memberikan obat, bahwa tabib itu menyuntik keluarga Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna la nasba. Kenapa dokter itu tidak pernah bekerja kepada keluarga Nabi? Karena kami kaum tidak makan kecuali lapar. Kalaupun makan tidak terlampau kenyang. Hadirin sidang jemaah yang mulia, itulah barangkali satu tujuan daripada puasa itu, untuk meningkatkan kita takwa kepada Allah, disebabkan karena ada nafsu yang sudah bisa diatasi, terutama adalah nafsu makan.
Hal ini dapat kita ketahui walaupun mungkin tidak begitu kuat. Di saat Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan oleh Allah, Allah memasukkan akal. Lalu Allah mengatakan, wahai akal, siapa kamu, siapa saya? Apa kata akal? Ana abdi wa anta rabbi. Engkau Tuhanku, sedangkan saya adalah hambamu. Kemudian hanya sekali ditanya, akal sudah ada di dalam tubuh Adam. Sedangkan nafsu ditanya, wahai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Nafsu mengatakan, ana wa ana, anta wa anta. Ya, saya, kamu, kamu. Lalu disiksa, kemudian dibangkitkan, tidak juga sadar, jawabannya seperti itu. Sudah kali ketiga, disiksa, tidak diberi makan, tidak diberi minum, barulah dia mengaku, ya Tuhanku, ana abdi wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Kapan? Di saat ia tidak diberi makan. Oleh sebab itu, sederhanakanlah dalam makan. Kemudian mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa di akhir nanti daripada bulan Ramadan ini. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.